Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton channel SHMH yang saya hormati, saat ini kita pada video yang ke-40, yaitu pasal 85. Nah ini kan, untuk buku 1 KUHP, itu ada 184 pasal kalau tidak salah ya buku satunya. Ini kita sudah masuk ke pasal 85, berarti kurang 100 pasal. Masih banyak lagi dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dalam tahun 2024. Membahas KUHP baru bisa selesai semua, sehingga pada tahun 2025 channel SHMH bisa diputar dan untuk sebagai acuan belajar rekan-rekan penonton SHMH, dan di 2026 mudah-mudahan sudah bisa hafal, bisa paham sehingga bisa melaksanakan dengan baik, khususnya dari pihak aparat penegak hukum. Pasal 85 ayat 1. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun dan hakim menjatuhkan pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Bahwa pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai pidana alternatif atau alternatif dari pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di tempat-tempat sebagai contoh rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, bisa jadi kan yayasan dan sebagainya, mungkin PAUD gitu kan, PAUD, dan disesuaikan dengan profesi terpidana. Andaikan yang sama sekali tidak punya profesi misalnya kan, itu saya pikir bisa saja menjadi tukang bersih-bersih atau menjaga atau melakukan pekerjaan taman, saya pikir bisa juga. Catatan bahwa untuk kerja sosial ini adalah hanya untuk ancaman pidana yang kurang dari 5 tahun. Jadi kalau sudah ada kata-kata 5 tahun ini dia sudah masuk karena kurang dari 5. Jadi sebelum 5, namanya kurang itu kan sebelum 5 kan, berarti 4 tahun 11 bulan kalau ada. Nah, maka begitu 5 sudah tidak bisa, harus masih ada kepala 4 tahunnya. Lanjut. Dalam hal menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib mempertimbangkan A. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ya, orangnya baik lah, itu kan jujur, mengungkapkan, tidak protes ke sana kemari, oh ya mengakui dengan apa adanya. Kemudian kemampuan kerja terdakwa, seperti yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan profesinya, dan kalau memang profesinya mungkin tidak punya keahlian yang khusus, ya bersih-bersih, multan, saya pikir kan setiap orang itu bisa itu. C. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana sosial. Nah, jadi selain ada pertimbangan dari hakim, yang menarik dalam posisi ini adalah persetujuan terdakwa. Nah, harus ada persetujuan. Inilah yang saya maksud bahwa hukum nasional kita saat ini benar-benar mengedepankan hak asasi. Maka terkait hal ini pun hukum kita KUHP baru mengatur bahwa harus ada persetujuan terdakwa. Jangan sampai dalam satu sisi ini adalah menghormati hak si terpidana, di sisi lain ini adalah merupakan kemajuan hukum yang menghargai hak-hak asasi manusia. Jadi tidak boleh serta-merta kamu harus ikut seperti ini, pokoknya ini, nggak ada kata-kata lagi pokoknya. Maka kedudukan narapidana diakui, dan betul-betul akan yang salah itu adalah
tidak serta-merta orangnya, tapi yang salah adalah perbuatan yang dilakukannya. Kemudian D, riwayat sosial terdakwa. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan, baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Nah, ini harus ada penelitian tentang keadaan sosial si terdakwa atau narapidana ini seperti apa toh sebelum dia masuk, ya, supaya nanti memiliki yang tepat, sasaran yang tepat dalam menjatuhkan pidana sosial. Apakah di tempat lansia, apakah di sekolahan, apakah di rumah sakit. Nah, ini misalnya orang yang trauma dengan darah gitu ya, masa jangan sampai itu di posisi di rumah sakit, nanti kalau ketemu malah menjadi persoalan lagi. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian perlindungan keselamatan kerja terdakwa, walaupun dia berposisi narapidana, tetap KUHP baru ini memberikan perlindungan dan memerintahkan agar perlindungan keselamatan kerja tetap terjaga. Agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa harus sesuai lah ya, jangan sampai tidak sesuai. Kemampuan terdakwa membayar pidana denda. Nah, apabila yang denda tadi sudah disampaikan juga dalam video yang ke-37 bahwa hakim harus mempertimbangkan dan menilai seperti apa atau kemampuan si terdakwa ini. Ayat 3, pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan. Nah, jadi begini, wah ini ada rumah sakit misalnya, dikasihlah terdakwa atau narapidana suruh bekerja di situ, ternyata nanti pihak yang lain minta bayaran atau terdakwanya minta bayaran, nggak boleh. Karena pada dasarnya pidana kerja sosial ini adalah pemidanaan gitu loh, sebagai pidana. Jangan sampai kemudian dibalik walaupun dia keluar tenaga menerima bayaran, nah, namanya menjadi tidak atau bukan pemidanaan kan, tetap kayak bekerja seperti biasa. Maka di situ diterangkan dengan jelas, ditetapkan dengan jelas, ditentukan dengan jelas bahwa ini tidak boleh dikomersilkan oleh ayat 3. Ayat 4, pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam untuk 1 minggunya. Jadi 8 jam ini per hari ya. Jadi mengikuti aturan ketenaga kerjaan. Tidak boleh mentang-mentang itu narapidana suruh kerja 20 jam non-stop, itu tidak boleh. Bahkan di sini dibatasi 8 jam. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 jam dalam 1 hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan atau kegiatan lain yang bermanfaat. Nah, ini kan selain diatur 8 jamnya, itu ternyata boleh diangsur dalam waktu 6 bulan. Misalnya ditentukan 240 jam tadi, bisa diatur selama 6 bulan. Dan dalam hal ini tidak boleh mengesampingkan kegiatan terdakwa yang terkait dengan mata pencahariannya. Jadi masih bisa diberikan luang karena diangsur tadi, 1 hari bekerja sosial, 1 hari bekerja untuk menghidupi dirinya dan mata pencaharian bagi keluarganya. Sangat memanusiakan. Jadi KUHP kita sangat memanusiakan. Ayat 6, pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dimuat dalam putusan pengadilan. Ini jelaslah. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial. Ini sudah dikasih enak, beler ini ya orangnya ini ya, maka tidak selesai dia, banyak alasan, ini itu. Ini biasanya kalau penipu itu yang banyak alasan ini maka bisa disuruh untuk mengulangi lagi. B, menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut. Awalnya penjara, alternatif pidana sosial, suruh kerja sosial masih beler lagi. Akhirnya hukum juga harus tegas, sudahlah di penjara saja, kan seperti itu.
C. Membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagaimana pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Sudah dipenjara tidak mau, suruh bayar denda juga tidak punya duit, maka dikenakan yang paling ringan kerja sosial, masih beler lagi, ayo dihukum lagi. Ini udah susah kalau yang seperti ini. Apakah ada? Saya yakin besok itu akan ada narapidana yang seperti ini. Dan terbiasanya itu orang-orang yang dalam kasus tipu gelap. Itu kotaknya itu kalau udah izin ini terus itu, bila perlu APH-nya juga mau ditipu. Itu berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah. Jadi kalau tidak bisa bayar denda dan tidak melaksanakan, saya ulangi lagi, melaksanakan pidana kerja sosial, ya terpaksa alternatif terakhir yang ditempuh masuk penjara. Ayat 8, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Jadi pengawasannya oleh jaksa, yang melakukan pembimbingan maka dari Lapas. Dan dalam hal pembimbingan, kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial, ya tentunya dengan dinas sosial. Banyak sekali lah, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, banyak dinas, apalagi ya yang menurut sosial itu, damkar itu kan, damkar, BPBD kan, bencana itu juga termasuk itu, berbidang sosial apabila ada bencana alam. Ayat 9, putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim. Lama pidana kerja sosial harus dijalani dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial. Harus rigid gitu ya, harus detail ini. Sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan. Itu saya pikir ini sudah saat ini pun putusan-putusan pasti mengatur lebih jelas, namun ini oleh KUHP baru lebih ditegaskan lagi untuk putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus dimuatkan secara jelas. Demikian rekan SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Ada salah mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Tidak bosan-bosannya saya menyampaikan sebagai support saya. Dipersilakan penonton untuk subscribe dan nyalakan tanda notifikasi karena masih banyak lagi video-video yang akan SHMH upload di channel SHMH kesayangan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.